Hari ini kita angkat suara tentang sebuah kebenaran yang jarang disuarakan. Tentang sejarah, tentang warisan, dan tentang harga diri. Tentang sebuah tanah yang disebut Sumatera. Tentang sebuah wilayah yang disebut Aceh. Dua nama yang mungkin sering kita dengar, namun jarang kita pahami sebagai pusat denyut perjuangan umat Islam Nusantara. Kenapa hari ini banyak yang sibuk membahas 4 pulau kecil di utara, sambil melupakan tanah besar yang dahulu jadi tiang utama berdirinya Indonesia? Kenapa kita lupa bahwa Sumatera dan Aceh bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi tulang punggung, darah juang, dan fondasi spiritual negeri ini? Sumatera dan Aceh bukan tanah biasa. Ini adalah tanah yang sejak abad ke-7 telah menjadi pelabuhan ilmu Islam. Ketika kerajaan-kerajaan lain masih tertatih mempelajari Islam, Aceh telah mendirikan kerajaan Islam Darussalam yang megah. Ulama besar, penulis kitab, penghafal Quran, dan para pejuang lahir dari tanah ini. Jangan pernah lupa, saat Indonesia belum merdeka, Aceh telah memerdekakan semangat. Dari Pegunungan Gayo sampai pesisir barat, dari Palembang sampai Medan, semangat jihad fisabilillah berkobar untuk satu tujuan, membebaskan tanah air dari penjajahan kafir kolonial. Apakah kita lupa, ketika Indonesia baru saja merdeka dan terancam hancur karena Belanda datang kembali, siapa yang membantu? Rakyat Aceh menggalang dana, menjual emas dan harta pribadi untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia, RI-001 Seulawah. Siapa yang membantu perlawanan fisik saat pusat negeri ini nyaris lumpuh? Tentara dan rakyat dari Sumatera. Dan mereka tidak meminta balasan apapun, hanya meminta satu hal, keadilan dan pengakuan. Kini, ketika perbincangan nasional dipenuhi wacana tentang 4 pulau kecil, tentang batas-batas laut, dan tentang klaim wilayah, umat Islam di Sumatera dan Aceh bertanya, apakah kalian lupa siapa yang berdiri di garis depan saat kemerdekaan itu belum ada harganya? Kenapa yang dibahas bukan tentang kemiskinan umat di Sumatera? Kenapa bukan tentang ribuan pesantren dan madrasah yang kekurangan dana? Kenapa bukan tentang hilangnya identitas Islam di tanah yang seharusnya menjadi benteng terakhir warisan Rasulullah di ujung barat dunia? Aceh disebut sebagai daerah modal Republik Indonesia, bukan hanya karena uang dan logistik, tetapi karena spirit perlawanan. Karena Aceh tak pernah tunduk, karena Aceh tak pernah menjual Islam demi kekuasaan. Sumatera pun sama. Lihat bagaimana rakyat Minang, Melayu, Batak Muslim, hingga orang-orang Jambi, Bengkulu, dan Lampung bersatu dalam semangat Islam untuk melawan Belanda dan Jepang. Mereka bukan cuma petarung, tapi penulis sejarah. Kini kita berdiri di persimpangan sejarah. Saat dunia lupa, kita wajib mengingat, Sumatera dan Aceh adalah ahli waris sejati dari perjuangan umat Islam di Asia Tenggara. Tidak ada kemerdekaan Indonesia tanpa darah, peluh, dan doa dari umat Islam di tanah ini. Kita bukan ingin menggugat, kita ingin mengingatkan. Jangan remehkan wilayah yang telah berdiri sebelum Republik ini terbentuk. Jangan kecilkan suara umat yang telah mengajarkan arti kemerdekaan, bahkan sebelum kata itu dikenal. Jangan sibuk mengurus 4 pulau, jika lupa dengan pulau besar yang sedang digerus secara perlahan, ekonominya, budayanya, dan Islamnya. Bila Aceh telah memberi segalanya untuk Indonesia, maka jangan pernah biarkan Aceh menjadi daerah yang dilupakan. Hari ini kita angkat suara, esok, biar generasi setelah kita yang melanjutkan perjuangan. Sumatera dan Aceh adalah warisan umat Islam, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dibangkitkan.